ayat kauniyah. Dalam hal ini saya akan membahas mengenai pengampunan dosa. Dalam hal ini yaitu penghalang ya. Dan nanti momen minggu depan selaku momen pengampunan dosa. Sekarang penghalang. Jadi pengampunan diampuni dosa itu ada penghalang. Nah, penghalang kalau momen itu di antaranya satu ada 2 hari raya, yaitu 2 hari pilih, kemudian saum di bulan Ramadan, kemudian pada hari Arafah dan lain sebagainya ya. Nah sekarang mengenai penghalang, ya, penghalang diampuninya segala dosa, yaitu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, yaitu wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-salatul hamsi wa jama'atu ila jum'ati ya wal jum'ati ila jum'ati wa ramadana ila ramadana mukaffarat ma bainahuma idaz tunibat kabair rawahu Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, sholat 5 waktu Jumat dari Jumat satu ke Jumat yang lain ya, Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa. Yang di antara semua itu, jika dosa besar dijauhi, nah, diampuni dosa. Jika jadi sholat juga itu adalah pengampunan dosa. Nah, jika dosa besar diampuni, dosa besar dijauhi. Ini riwayat Muslim nomor 233. Jadi dosa besar adalah penghalang diampuninya dosa. Nah, apa saja sih penghalang apa yang disebut dengan penghalang dosa itu? Yaitu dosa besar, itu termasuk syirik. Ya, syirik adalah termasuk dosa besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 1, la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa may yusyrik billahi faqad taro itsman 'azima. Nah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ya. Ya, itu menunjukkan dengan Allah, tetapi wa yaghfiru ma duna dzalik, tetapi mengampuni dosa selain daripada itu lima yasa kepada orang yang dikehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adima, dan siapa orang yang musyrik kepada Allah atau menyekutukan Allah, maka sungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Juga firman-Nya lagi, in tanibu kabairi ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nadhilkum mudhalan karima, yang artinya ini dalam surat An-Nisa juga ayat 48 ayat 31, yang artinya jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus segala kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil ya. Dan kami memasukkan kamu ke tempat yang
mulia, yaitu surga. Jadi ini adalah syirik yang harus kita jauhi agar dosa kita itu diampuni. Kemudian sabdanya juga dalam suatu hadis ya, ini tidak akan sebut hadis itunya Arabnya ya, yang bunyinya barang siapa berwudu dengan sempurna, nah, kemudian mendatangi masjid untuk sholat Jumat serta menyimak dan memperhatikan khutbah, ya, niscaya diampuni dosa-dosanya yang ia lakukan di antara Jumat itu dengan Jumat sebelumnya. Berikut tambahannya 3 hari sebelumnya, riwayat Muslim. Jadi itu bisa mengampuni dosa. Yang kedua, penghalangnya itu adalah zalim, ya. Yang kedua adalah penghalangnya itu zalim terhadap manusia yang lain. Dan tentunya adalah kita harus menjauhi isi perut kita dari hal-hal yang haram. Nah, sabdanya wa amma dulmul ladzi la yatrukuhu Allahu padulmul ibadi ba'duhum ba'dan hatta yudabbiru libadihim min ba'di. Yang artinya adapun kedoliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya, sehingga mereka menyelesaikan urusannya sendiri. Nah, di urusan kita itu harus selalu dibereskan. Entah kalau kita merasa dolim ya terhadap cepat kita salam ya, dalam itu tidak cukup dengan salam, disebutkan maafkan ya. Jadi sebutkan perbuatan kita yang mendolimi itu, yang didolimi kepada yang didolimi. Yang selanjutnya juga hadis yang lain yang bunyinya wa'lam anna min asadil asya wa asqaha fi mawqufi yaumil qiyamah adulmu ibadi wa innahu dzulma dzilayat rukuhu layat rukahullah. Yang artinya ketahuilah bahwa di antara hal-hal yang berat dan sangat diperhitungkan pada hari kiamat adalah perbuatan zalim terhadap sesama manusia. Sebab itu hal ini merupakan kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan menganggap enteng, cukup aja minta ampura aja, tidak cukup dengan salaman ya, tidak dengan musafahah, tapi sebutkan apa yang kita perbuat kepada mereka dengan menyebutkan kesalahan kita kepada yang kita ampuni, minta ampuni ya. Salaman juga Pak itu suka doer juga lah, aduh kesenang doer lah. Ini daerah di dia kegetek tadi itu kegetek ngejat. Nah, jadi kalau kita minta ampun itu yang sopan ya kita, karena kita akan meminta ya, memohon dengan yaitu dengan ya bersalaman ke depan, di depan lah gitu ya. Ya dari belakang sampai ruas gitu. Jadi di belah kiri, pas balik kiri di belah kanan lagi. Nah itu jadi ini ada 3 penghalangnya itu. Pertama adalah berdosa besar, kedua zalim ya, memang
Yang keempat, yang ketiga adalah yang lain masih ada, yaitu pembunuhan juga ada. Isi perut kita harus bersih agar kita diampuni dosa oleh Allah. Insya Allah dari tiap hari kita berdoa ya, memohon ampun kepada Allah, yaitu pasti diampuni kalau memenuhi syarat yang tiga ini. Itu saja mungkin ya yang saya bisa sampaikan ya. Yang salahnya adalah, atau mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati ya, dan yang benarnya adalah semata dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada astagfirullahaladzim billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nama.